Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di sesi question and answer, di mana pada kali ini kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan berdasarkan video sebelumnya. Pada kali ini kembali lagi bersama Mbak Eka Putri Rahmanita, TA Angkatan 2014. Selamat pagi, Mbak. Kemudian terdapat Mas Ginanjar Aji Santoso, TA Angkatan 2011. Selamat pagi, Mas. Pagi. Dan ada Mas M. Reza Firmansyah, TA Angkatan 2012. Selamat pagi, Mas. Pagi. Dan di sini saya Hikmas dari TA Angkatan 2019 sebagai moderator yang akan membantu jalannya sesi question and answer pada kali ini. Tanpa panjang lebar saja, langsung saya mulai. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpulkan dari video sebelumnya. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas Mbak. Pertanyaan ini dari Mas Bahtiar Arifin TL08 ditujukan khusus untuk Mas Aji. Kepada Mas Aji, apa tips untuk melamar pekerjaan ke bidang lain dengan kasus sekarang kita merupakan sarjana teknik? Silakan Mas Aji, mungkin bisa dijawab. Wah, ini awal-awal udah pamungkas sekali nih pertanyaannya. Oke, mungkin saya langsung saja coba menjawab dari rekan Bahtiar ya tadi ya. Iya, Mas. Tips untuk melamar pekerjaan jika di bidang lain dengan kasus kita di ST ya. Tanyanya seperti itu. Ya, mungkin Mas. Ini sering dialami banyak fresh graduate atau mungkin mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi semacam masih galau lah bisa dikatakan seperti itu. Karena kita tahu sendiri di di dunia ini mencari pekerjaan untuk saat ini sangat susah ya. Jadi idealis itu pasti, saya yakin idealis seorang fresh graduate ataupun mahasiswa akhir itu idealis itu pasti, dan itu boleh. Tapi kenyataannya realistis itu juga perlu dipikirkan juga. Nah, tips apa yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama, ketika Anda ingin keluar dari bidang yang lain sesuai jurusan Anda, mungkin yang pertama mental Anda harus Anda siapkan. Jadi harus benar-benar siap bersaing, karena yang linear ST di luar sangat banyak sekali ya. Yang linear sama ST dan lowongan ST pun juga banyak. Jadi Anda harus siap bersaing di luar dunia jurusan Anda. Kemudian sebenarnya hal yang tidak boleh dilupakan adalah Anda sebagai pelamar kerja harus bisa menjual diri, menjual skill. Bagaimana nanti ketika berhadapan dengan HRD, Anda harus bisa mengunggulkan diri Anda, namun tidak berlebihan sewajarnya, tapi tetap ada poin yang menarik dari diri Anda. Kemudian jika ingin di bidang lain, sebelum benar-benar terjun, setidaknya Anda harus punya kisi-kisi atau pengetahuan sedikit tentang bidang apa yang akan Anda tekuni tersebut. Dan yang terpenting harus siap belajar dari nol, jikapun itu memang benar-benar jauh dari bidang Anda. Dan itu Anda harus komitmen dengan kondisi itu. Jadi itu sih tips-tipsnya. Dan yang terakhir, mungkin ini akan dialami banyak orang hal-hal seperti ini. Jangan lupa untuk tetap fighting dalam mencari pekerjaan. Jikapun mencari pekerjaan sangat sulit untuk bidang yang selinier, jangan pernah berhenti untuk fighting. Jangan pernah malu, jangan melihat orang hanya dari kesuksesannya saja. Cobalah flashback, pasti seseorang sukses di titik sekarang pasti ada banyak jalan terjal yang perlu dilalui untuk mencapai kesuksesannya hari ini. Itu yang harus dijadikan motivasi dan semangat untuk tidak berhenti dalam fighting dalam mencari pekerjaan. Jangan lupa juga faktor SQ, itu yang menjadi faktor pendorong untuk bisa memperlancar melamar pekerjaan. Mungkin itu. Iya, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Franz Michael TL08. Pertanyaan ini dikhususkan untuk Mas Reza. Kepada Mas Reza, tahap offering itu seperti apa ya Mas? Dan apa yang perlu dipersiapkan pada tahap tersebut? Silakan Mas. Ya, tahap offering itu adalah tahap penawaran ya. Jadi di mana itu
adalah tahap akhir. Jadi setelah kita melewati suatu seleksi hingga akhir, tahap terakhir itu adalah offering, penawaran. Nah, di sini nanti kita akan diberikan fasilitas apa aja di perusahaan, termasuk salary berapa ya yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang perlu kita siapkan di sini untuk menghadapi tahap terakhir ini ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, kira-kira misalkan nih, saya diterima di perusahaan di Surabaya misalkan. Jadi teman-teman harus tahu, jadi standar UMK atau UMP yang ada di Surabaya itu berapa. Jadi paling enggak kita tahu standarnya berapa, terus kita nanti ketika diberikan penawaran oleh perusahaan, kita jadi udah tahu info terlebih dahulu, nanti kita bisa melihat, standarnya di Surabaya misalkan tadi kan segini, terus yang ditawarkan perusahaan segini. Jadi apakah kira-kira nilai saya tuh segini, apakah cocok seperti itu? Nanti teman-teman akan melihat. Biasanya kalau sarjana itu biasanya standar, setiap perusahaan mempunyai standar tersendiri ya untuk lulusan sarjana, untuk standar salarinya. Jadi kalau di beberapa perusahaan biasanya kalau sarjana itu ya di atas lah dari UMP atau UMK yang ada di suatu kota. Terus nanti juga akan dijelaskan di sana tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan oleh perusahaan, termasuk tunjangan-tunjangan ya kalau ada, ataupun fasilitas asuransi dari perusahaan maupun fasilitas lain, misalnya ada mes ya. Tiap perusahaan mungkin fasilitasnya berbeda-beda ya. Terus kemudian nanti jika kita setuju, nanti kita akan tanda tangan surat perjanjian kerja seperti itu. Jadi itu tadi offering, jadi lebih ke penawaran yang akan benefit yang akan diberikan oleh perusahaan, dan kalau kita setuju kita akan tanda tangan surat perjanjian kerja seperti itu. Ya, di sini cukup krusial ya, misalkan teman-teman merasa kok segini ya yang ditawarkan perusahaan, terus kok tidak sesuai dengan harapan dan seterusnya. Nah, disinilah kita juga harus tahu. Jadi teman-teman ketika offering, mungkin untuk fresh graduate ya, saya sarankan ketika udah masa offering, ketika sudah melebihi atau udah standar yang diberikan oleh perusahaan udah oke, ya jangan menawar ya, kalau menurut saya untuk fresh graduate, karena ketika kita menawar ada potensi kita akan gagal ya untuk fresh graduate. Mungkin kalau kita sudah pengalaman 1 atau 2 tahun kita bisa menawar dengan memperhatikan nilai ataupun keahlian kita yang telah kita miliki. Tapi kalau misalnya fresh graduate belum ada pengalaman, ketika kita diberikan offering dengan sejumlah benefit sekian, menurut saya kita ya terima saja. Nanti akan kita hadapi proses pekerjaan, kemudian kita pasti akan bisa berkembang gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas saran dan jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Mas Andreas TL08. Untuk Mas Mbak, bagaimana budaya kerja di bidang industri? Karena dikenal ketat, baik secara kedisiplinan dan peraturan. Apakah Mas Mbak pernah mengalami culture shock saat awal-awal bekerja? Dipersilakan untuk Mas Mbak bisa dijawab. Monggo, silakan siapa dulu, Eka kali ya. Monggo Mbak Eka. Ya udah. Oke, kalau culture shock pernah, karena kebetulan itu ya kemarin aku ada di farmasi dan kita punya bahan kimia aktif dan bahan kimianya itu pun akan dikonsumsi orang. Jadi concernnya gimana caranya kita fokus di proses, bagaimana teman-teman kita aman selama bekerja, dan gimana juga kualitinya itu masuk untuk dikonsumsi. Nah, bahan-bahan kimia aktif sendiri itu punya standar ternyata, bahayanya sampai mana, pengaruhnya itu kemana. Nah, itu bentuk-bentuk APD-nya juga beda. Ada yang kita bisa pakai masker doang, ada yang bisa kita harus pakai masker yang ada ventilatornya. Nah, itu beda juga. Selain itu mungkin standarnya ya lebih ke penggunaan alat-alat safety sih. Untuk engineering pakai helm, pakai safety shoes, ada izin kerjanya setiap pekerjaan yang tidak rutin, ada safety induction untuk karyawan baru dan kontraktor. Jadi memang karena kita
ini karena memang fokusnya ke keamanan itu sendiri, jadi waktu lagi awal-awal itu ya ngeliatnya yang oh ternyata gini ya gitu. Bahkan sampai limbah B3 pun bahan-bahan yang ditolak balik pun ketika bahannya ada psikotropika itu pemusnahannya pun nggak segampang kita, nggak perlu disaksiin, itu kita harus ajak orang BPOM. Detail-detail yang kayak gitu sih, jadi culture shock ternyata nggak semudah itu kita prosesnya. Kalau dari saya mungkin itu Mas Reza, Mas Aji bisa nambahin Mas. Ya, saya mungkin ya. Jadi Ya, kalau silakan, Mas. saya culture shock itu jadi peralihan kita ya dari dunia perkuliahan ke dunia kerja itu mungkin ya awal-awal kita mungkin pasti akan merasakan hal yang berbeda ya. Kultur di kampus sama kultur di perusahaan pasti berbeda, sangat berbeda sekali. Yang pertama yang perlu kita perlu disiapkan adalah disiplin waktu ya. Jadi disiplin waktu. Jadi benar-benar kalau di pekerjaan itu kita harus disiplin ya. Masuk ya misalkan masuk jam 8 ya kurang dari jam 8 ya harus udah di kantor ya. Ya seperti itu. Jadi waktu benar-benar disiplin, terus kemudian juga disiplin dalam bekerja ya. Jadi maksudnya begini, ketika diberikan suatu job desk itu detail ya, kita diberikan job desk yang detail, kita harus bisa menguasainya semuanya ya. Jadi kita harus bisa benar-benar menguasai, walaupun waktu itu mungkin ketika fresh graduate itu kita mungkin masih perlu banyak belajar ya kan, karena berbeda sekali ilmu yang kita dapat selama ini setelah diterapkan ternyata ada hal-hal yang kita mesti belajar terus belajar seperti itu. Jadi kita harus benar-benar juga ini disiplin dalam bekerja itu ya belajar terus-menerus ya, karena memang dalam dunia pekerjaan kita dituntut untuk terus bisa belajar karena untuk hal-hal yang baru seperti itu. Kemudian juga harus bisa menyesuaikan pekerjaan ya, maksudnya begini, menyelesaikan maksud saya, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya kita diberikan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan ya harus waktu itu ya harus selesai ya, misalkan seperti itu. Kita misalkan diberikan tugas untuk membuat suatu proyek ya, proyek dengan tenggat waktu sekian, jadi kita mau tidak mau sebelum tenggat waktu proyek tersebut juga harus selesai seperti itu. Jadi lebih ke kultur ya, jadi kultur antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan itu memang berbeda. Jadi itulah makanya di beberapa perusahaan mungkin menerapkan sistem probation ya untuk fresh graduate, jadi masa percobaan 3 bulan. Nah disitulah kita beradaptasi selama 3 bulan di dunia pekerjaan tuh bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Jika setelah selesai masa 3 bulan kita akan dinilai di situ apakah kita layak ataupun tidak layak untuk dilanjutkan menjadi karyawan tetap seperti itu. Oke, baik Mas. Mungkin Mas Haji bisa menambahkan ini. Oke, kalau terkait culture shock ya, pasti semua pekerja baru akan mengalami hal itu, baik dari segi budaya ya, maksudnya dalam arti yang biasanya kita mungkin santai, mungkin akan nanti lebih ketat terkait waktu, benar seperti kata Mas Riza. Kemudian mungkin di sini saya lebih menggambarkan ketika nanti kita terjun di suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan itu kalau saya bagi ada 2 jenis ya. Jadi perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri. Jadi PMA dan PMDN. Masing-masing perusahaan pasti punya standar, punya budaya yang berbeda-beda. Jadi perusahaan asing dengan perusahaan lokal dalam arti nasional itu pasti beda. Dari segi sistem, dari segi kedisiplinan, dari segi cara kerja itu semua pasti berbeda. Sebenarnya kalau kita bicara culture shock pasti akan mengalami hal itu. Yang perlu diingat ketika nanti sebagai pegawai baru, ketika terjun di suatu perusahaan, entah itu asing, entah itu nasional, yang jelas kita harus mampu mengikuti budaya yang ada di situ. Baik terkait ketatnya waktu, ketatnya jam kerja, ketatnya beban kerja, itu semua harus kita ikuti. Kita harus menyesuaikan di mana tempat kita berada. Kalau bisa dikatakan istilahnya kita mau masuk kuliah kan dari SMA ke maba kan kita ada ospek ya. Mungkin sama ketika kita sebagai pekerja baru kita juga seperti di ospek ulang tapi dengan kondisi yang psikis yang jauh berbeda. Ketika kita mungkin kuliah ospeknya dengan sesama angkatan, mungkin kakak tingkat hanya
2 tahun, 3 tahun di atas kita, tapi kalau sudah terjun di perusahaan, ospeknya nggak hanya lingkup itu saja, tapi orang mulai bermacam-macam, mulai ada yang di bawah kita, bahkan di atas kita jauh, bahkan orang tua itu juga berpengaruh terhadap mental. Maka yang perlu ini kita ikuti sajalah, nggak perlu melawan arus. Nanti seperti kata Mas Reza, untuk bisa lolos di probation ada yang 3 bulan, 6 bulan itu biar kita bisa lancar. Jadi itu sih untuk culture shock yang pasti dialami oleh pekerja baru. Oke, baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mbak Aubila TL08. Pertanyaan ini terkhususkan untuk Mas Aji. Kepada Mas Aji, bagaimana tanggapan Mas ketika seseorang HSE mengatur orang yang mungkin agak susah untuk diurus atau diatur? Silakan Mas. Oke, untuk Mbak Aubila, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini klise ya untuk semua HSE, dan juga titik inti dari seorang HSE itu memang benar-benar intinya harus bersabar, benar-benar bersabar. Halo, cek? Iya, Oke. Mas. Jadi intinya untuk HSE itu harus benar-benar bersabar. Intinya kita harus jeli, harus telaten, dan kita harus cerdik. Bahkan HSE itu dituntut punya skill konsolidasi juga terhadap seseorang. Untuk tips dan trik ketika kita menghadapi orang seperti itu, yang mungkin bisa saya sampaikan, kita harus pandai mendalami seseorang, baik itu individual maupun kelompok. Dan itu pun kita harus banyak faktor ya yang perlu kita lihat, mulai dari usianya seperti usianya berapa, tingkat pendidikan itu juga sangat berpengaruh, kemudian suku dan bahasanya apa, kebiasaan ketika di area kerja dia seperti apa. Jadi kadang kalau kita bertemu orang dengan usia yang mungkin setara dengan kita, itu akan jauh lebih enak, karena mungkin kita bisa inilah satu frekuensi. Tapi kalau kita sudah bertemu dengan orang yang sudah berumur, apalagi kolot ya, itu sangat sering kita jumpai hampir di semua industri. Nah, itu akan mungkin butuh trik khusus. Seperti kita harus merasa lebih rendah diri dulu, kita cari celahnya, orang ini di mana sih kita bisa masuk ke orang tersebut. Kemudian tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh pastinya. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang sesama S1, dengan manajer yang mungkin S2, atau bahkan mungkin dengan operator yang SMA atau SMP. Nah, itu masih banyak sekali. Itu juga kita harus bisa membedakan cara komunikasi kita. Kalau kita dengan bahasa standar kita dengan sesama S1 akan sangat mudah. Tapi ketika kita bertemu dengan yang mohon maaf mungkin pendidikannya di bawah kita, itu akan butuh trik dan trik khusus ya untuk menyampaikannya. Kemudian suku dan bahasa. Kita harus paham juga, kalau menurut saya ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita, mohon maaf, kita menghadapi suku tertentu, mungkin ada yang dia nada bicaranya biasa tinggi. Padahal sebenarnya itu dia tidak marah lah. Itu kita juga harus tahu latar belakang dia. Bukan berarti kita dengan menghadapi orang seperti itu, wah orang ini marah, bukan berarti seperti itu. Kemudian kebiasaan itu juga perlu kita lihat. Kita bisa ngikuti seperti Mbak Eka yang beberapa waktu lalu sempat cerita kesusahan ya HSE dengan bapak-bapak yang mungkin ketika merokok. Nah, itu juga jadi hambatan, tapi juga bisa jadi jalan juga bagi HSE untuk bisa ikut ngeblended, bagaimana biar mereka itu tahu kita itu ada, kita itu juga sahabat mereka. Jadi kita untuk persuasif akan lebih mudah jika kita bisa seperti itu. Dan yang terakhir nih, apabila orang itu benar-benar susah, kita sebagai HSE bisa berkonsolidasi dengan atasan mereka. Jadi ketika orangnya sudah nggak mempan, kita coba konsolidasi ke atasannya, bagaimana kita memanfaatkan lah, kita pegang kepalanya, dalam arti kepala dari suatu kelompok, itulah yang harus bisa kita handling, harus bisa kita handle. Dengan begitu nanti ke bawahnya akan jauh lebih mudah. Mungkin itu. Baik Mas, terima kasih. Apa dari Mas Reza dan Mbak Eka ada yang mau ditambahkan? Ya, kurang lebih sama ya dengan Mas Haji saya ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan
di orang lain di perusahaan tuh pasti kan berbeda-beda. Kita menghadapi tim yang misalkan tingkat operatif ya, terus tingkat supervisor maupun tingkat yang lebih atas itu sangat berbeda gaya komunikasinya. Terutama juga yang dari luar misalkan ya, dari kontraktor ya seperti itu sangat juga berbeda. Apalagi kontraktor dari luar ya, misalkan dari luar Jawa, jadi misalkan yang kulturnya memang berbeda, jadi kita memang harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan siapa kita berkomunikasi seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kita menyampaikan. Jadi yang paling penting adalah persuasif kita ya, menyampaikan suatu informasi agar mereka dapat menerima apa yang kita sampaikan. Poin terpenting ada di situ. Jadi bagaimana kita menyampaikan, tapi mereka juga dapat menerima dengan baik. Gitu. Baik Mas, apa dari Mbak Ika ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin pendekatan sih. Memang dari Mas Aji kan udah breakdown ya. Nah itu habis itu tinggal kita pilih pendekatannya seperti apa. Dan bisa juga sebenarnya dilihat dari kegiatan mereka waktu kosong itu seperti apa. Jadi kalau di saya mungkin ya biasanya kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu justru di waktu-waktu kosongnya mereka, atau ya bahkan kita papasan aja lewat gitu, Pak itu pakai forklift seatbeltnya belum tuh gitu. Nah itu emang kadang-kadang dimentahin, tapi kalau misalnya balik lagi udah tahu kita niatnya baik, biasanya bisa kok insya Allah pelan-pelan. Butuh kitanya juga harus lebih sabar. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mas David Manuel TL08. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Reza. Kepada Mas Reza, seiring berjalannya waktu, pasti para fresh graduate semakin menambah sertifikasinya. Kalau rata-rata pelamar juga sudah punya sertifikasi, kira-kira apa nilai lebih yang bisa membedakan kita dengan orang yang lainnya? Silakan Mas. Ya, jadi memang benar ya. Jadi sering berjalan waktu persaingan itu nggak semakin mudah, tapi persaingan itu semakin sulit, persaingan itu semakin ketat. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya yaitu, jadi ketika teman-teman nih udah mulai melakukan sertifikasi ahli K3 umum misalkan. Sekarang faktanya juga ahli K3 umum itu juga sudah banyak ya. Jadi teman-teman yang membuka ataupun yang mengikuti training ahli K3 umum juga banyak. Jadi ibaratnya kita kan sudah sama ya, sertifikat sudah punya ahli K3 umum, semua sudah punya ahli K3 umum. Saya rasa mungkin sekarang orang TL ya, lulusan TL pasti sudah pada mempersiapkan sampai di situ ahli K3 umum. Nah, terus apa nih yang bisa membedakan kita dari teman-teman yang lain? Yaitu, jadi kita harus punya value ya, jadi punya nilai. Jadi yang paling penting adalah nilai tambah kita. Misalkan kita sama nih, sama-sama punya sertifikat ahli K3 umum. Jadi kita harus punya nilai tambah lebih, misalkan kita punya pengalaman organisasi. Ya, misalkan kita sudah pernah dulu pengalaman di kampus memimpin suatu organisasi, maupun telah mempunyai pengalaman di dalam proyek misalkan, ya, ataupun di bidang sains atau bidang yang lain ya, itu merupakan salah satu nilai kita, jadi nilai lebih kita. Makanya teman-teman nanti yang masih punya waktu di kampus ini benar-benar harus dimanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, selain kita ikut sertifikasi, kita juga harus membuat nilai kita terus bertambah. Bagaimana cara menambah nilai? Yaitu tadi kita ikut organisasi, ikut kegiatan yang positif, ya, ikut project, misalkan kalau di mahasiswa sekarang kan biasanya ikut PIMNAS ya, ikut PKM ataupun ikut kegiatan project yang lain seperti itu. Baik Mas Reza, terima kasih. Apa dari Mbak Ika dan Mas Aji ada yang mau disampaikan? Oh, kalau saya mungkin coba nambahin dikit ya. Kalau misalnya sama-sama sertifikat mungkin lebih ke, saya pernah diomongin gini, kadang-kadang masalah di fresh graduate adalah kita mengajukan, oh kita mahasiswa teknik lingkungan, tapi kita kalau ditanya apa yang kita pelajari itu blank. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah di manajer-manajer ketika rekrutmen adalah kita bilang kita teknik lingkungan, tapi kita nggak paham. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan waktu-waktu kosong-kosong saat ini tuh ya untuk mendalami sebenarnya itu kita kuliah tuh belajar apa sih, dan
mengupgrade lagi pemahamannya, karena ya itu yang bisa jadi modal kita untuk meyakinkan interviewer kita gitu, ketika memang kita teknik lingkungan, ini loh buktinya saya paham. Kalau dari saya nambahinnya segitu sih. Baik Mbak, dari Mas Haji mungkin ada yang mau ditambahkannya? Mungkin sedikit trik ya, kalau saya kita sama-sama punya AK3O, terus kita suruh menampilkan value kita di apa. Kalau saya sih triknya CV yang kita tunjukkan ke HR itu harus benar-benar interaktif, dan di situ poin value adalah kalau kita masih fresh graduate adalah tunjukkan skill-skill ilmiah kita ya, dalam arti misalkan seperti kata Mas Riza tadi, organisasi itu jelas, tapi di sisi lain coba diulik lagi skripsi kita, kadang itu juga bisa jadi salah satu value lebih. Misalkan suatu perusahaan butuh terkait orang yang punya skill di limbah nih, ternyata kok kebetulan skripsi saya adalah pemanfaatan limbah. Nah itu kalian bisa menyampaikan. Jika skripsi itu memang sudah kalian selesaikan dengan baik dan bagus, pasti ketika mempresentasikan akan ada value unik dan value yang lebih. Nah, mungkin trik saya sih lebih ke arah sana. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Haryo, TL Angkatan 2019. Pertanyaannya, saya sudah mengumpulkan sertifikat seminar dan kepanitiaan di kampus. Apakah sertifikat seminar dan kegiatan kampus itu dibutuhkan saat melamar pekerjaan? Silakan untuk Mas Mbak untuk menjawab. Oke, mungkin saya dulu aja ya. Iya Kalau Mas, silakan. untuk sebenarnya sertifikat itu butuh nggak sih? Seperti yang sebelumnya disampaikan ya, seminar itu semuanya nggak ada yang useless, semuanya itu sangat useful, semuanya berguna. Jadi jangan pernah menutup ilmu. Kemudian sertifikat sebanyak apapun itu nggak ada salahnya kita kumpulkan. Bahkan ketika kita mungkin di bidang teknik lingkungan ya, ada suatu seminar terkait ilmu pertanian atau terkait ilmu komunikasi, terkait hubungan internasional. Jika itu memang, wah saya ingin ikut, ada kesempatan nih, ada ilmu di situ, join saja. Bahkan mungkin kalau untuk mahasiswa tingkat akhir, cari yang gratisan pun, yang penting sertifikatnya. Itu juga nggak ada masalah. Cuman sebenarnya kalau ditanyakan dibutuhkan nggak sih? Tergantung ketika Anda meng-apply suatu pekerjaan, ketika posisi itu relate, berhubungan linear dengan sertifikat Anda, sertakan sertifikat itu. Jadi intinya, misalkan saya selama kuliah ada 25 sertifikat seminar, sedangkan yang linear dengan keilmuan teknik lingkungan hanya 4. Ya itulah 4 kamu pilih untuk bisa dimasukkan untuk apply di suatu perusahaan. Oh ternyata saya gagal nih, saya udah capek cari yang linear sejurusan TL, kok ternyata ada lowongan di bidang lain, dan alih-alih sertifikat yang tadi ternyata saya ada nih beberapa, itu bisa kita masukkan. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke prepare, dan itu nggak ada ruginya buat kita. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, kalau dari saya mungkin ya, ya kurang lebih ini ya. Jadi untuk seminar sama pelatihan gitu ya, itu menurut saya ya cukup penting lah ya kita kumpulkan, boleh kita kumpulkan. Yang paling penting itu bukan sertifikatnya ya, tapi ilmunya. Yang paling penting itu adalah ilmunya. Jadi percuma kita punya sertifikat banyak, tapi kita ketika nanti interview kita nggak bisa mendeliver. Jadi yang telah kita ikuti seminar itu apa aja gitu. Yang paling penting adalah kita dapat memahami sertifikat tersebut dan dapat mengaplikasikan seperti itu. Terus juga nanti ketika teman-teman menampilkan pelatihan, sertifikat pelatihan maupun seminar, harus juga disesuaikan ya. Misalkan teman-teman melapor posisi sebagai HSE misalkan ya. Jadi harus disesuaikan. Misalkan sertifikat itu yang sesuai dengan posisi tersebut ya. Misalkan teman-teman melamar posisi sebagai HSE, terus kemudian melampirkan seminar-seminar yang kira-kira mungkin sangat jauh dari posisi yang dituju, itu juga nanti justru akan membuat suatu hal yang kurang baik di CV kalian gitu. Jadi kalau bisa ya ketika melamar itu CV-nya disesuaikan dengan posisi yang ada, maksudnya CV-nya disesuaikan dengan sertifikat seminar yang sesuai dengan posisi yang akan dituju seperti itu.
Jadi lebih ke penyesuaian seminar-seminar tadi. Secara umum seminar-seminar pelatihan itu bagus untuk pengembangan diri kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan posisi yang akan kita lamar. Baik Mas, apa dari Mbak Ika ada yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya sertifikat tuh bisa dibilang barengan sama CV itu jadi jalur awal pembuka kita ya untuk bertemu interviewer, untuk tertarik ketemu kita lah setidaknya. Nah, cuma memang balik lagi, teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan sertifikat yang teman-teman hadirkan ke depan interviewer tersebut. Jadi, selain memang sertifikatnya penting, mungkin yang bisa aku tambahin, gimana caranya kita bertanggung jawab atas sertifikat itu. Jadi, emang seminar itu pengaruhnya apa sih ke kita? Tadi kayak ada kepanitiaan juga ya. Kepanitiaan itu pengaruhnya apa ke kita? Upgrade-nya tuh apa ke kita? Jadi menunjukkan pengaruh seminar dan kepanitiaan itu kita juga harus bisa nambahin nilai plus kita dari setelah mengikuti kegiatan itu apa saja, jadi bisa lebih apa dan bagaimana pengalaman yang didapat dari kegiatan tersebut itu berpengaruh ke kontribusi kita ke pekerjaan nanti. Jadi kalau bisa memang dilengkapin lagi teman-teman tuh, misalnya ketika mau ngelamar HSE-nya bisa di HSE-nya fokus, atau misalnya nanti keluar HSE dipilih lagi, lebih ke situ sih. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Yustika TL 2019. Seperti yang kita ketahui, umur TLUB tidak setua TL universitas yang lainnya. Menurut Mas Mbak, apakah itu berpengaruh saat melamar pekerjaan? Silakan Mas Mbak untuk bisa menjawab. Ya, saya dulu kali ya. Ya, Silakan, saya Mas. rasa kita nggak perlu khawatir ya mengenai usia ataupun umur dari TLUB ini memang tergolong masih muda ataupun masih baru ya, mulai angkatan pertama 2011. Kita nggak perlu khawatir terkait umur TLUB tersebut. Ya, yang perlu kita siapkan yang sekarang adalah diri kita ya, diri kita. Jadi value kita, kembali lagi ke value. Jadi nilai kita. Kalau nilai kita memiliki nilai, ya, memiliki kemampuan, memiliki skill yang bagus, pasti kita akan ada suatu peluang tersebut. Ya. TLUB pun juga sekarang walaupun masih baru, kita juga sudah terakreditasi A ya, jadi nggak perlu khawatir, sudah akreditasi A TLUB. Jadi yang perlu kita siapkan sekarang adalah skill kita, kemampuan kita, ya, untuk agar lebih siap lagi untuk berkecimpung dalam dunia kerja seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang jelas kalau kita berusaha terus mengembangkan skill, pasti kita akan bisa bersaing. Ya, pasti kita akan bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain seperti itu. Baik Mas, silakan untuk Mbak Eka atau Mas Ajan yang mau ditambahkan. Bisa dulu aja. Oke, mungkin kalau menurut saya TLUB persaingan di luar sebenarnya tidak akan berpengaruh ya dengan usianya ya. Walaupun mungkin ada universitas lain seperti ITS, ITB, Undip dan lain-lain mungkin ya. Yang terpenting di sini ketika kita berhadapan dengan HRD, value kita itu apa, nilai lebih kita itu apa. Jadi mungkin masing-masing kampus punya masing-masing spesialisasi ya TL-nya, pasti itu. Tapi secara general HRD akan netral terkait hal itu. Jadi yang terpenting adalah dari si pelamar itu sendiri, ini loh saya dari TLUB punya nilai value ini, saya punya kelebihan ini. Bahkan jangan salah, ya mohon maaf kadang belum tentu juga dari di luar UB TL pun dengan skillnya belum tentu juga lebih dari TLUB. Itu juga di lapang juga banyak yang seperti itu ya. Jadi nggak perlu minder. Yang penting tetap semangat, fighter, percaya diri. Jadi TL dimanapun secara general HRD akan memandang sama. Karena HRD kadang memandang bukan dari kamu kampus mana sih, spesialmu apa sih dulu. Tapi aku butuh orang nih dari teknik lingkungan yang bisa menyelesaikan masalahku terkait limbah, terkait safety. Nah dari situlah keunggulan dari pelamar itu silakan disampaikan ke HRD. Jadi menurut saya nggak perlu minder.
tetap semangat saja dan percaya diri, karena kita tahu terbukti sampai tahun ini pun banyak sekali lulusan TLUB yang sudah bisa ke mana-mana. Mungkin itu. Baik, silakan Mbak Eka jika ingin menambahkan. Kalau pengalaman ya mungkin kalau di interview mungkin saya yang baru kemarin-kemarin ya, itu sebenarnya lulusan kampus tuh nggak ditanya. Jadi maksudnya gini, lulusannya sudah berapa tahun sih TL kamu berjalan itu nggak pernah ditanya, dan akan lebih ditanya sebenarnya kamu bisa membuktikan apa. Jadi kalau buat teman-teman ya balik lagi value, jadi justru tombaknya sebenarnya di kita yang bisa membuktikan kalau TLUB ini punya skill A, B, C, D, dan kita sudah bisa belajar ini dan itu sebenarnya dari kitanya sendiri. Jadi teman-teman nggak usah takut, karena bagaimanapun predikat kampus lain, kita pasti punya spesialnya sendiri kok. Kita pasti punya nilainya sendiri yang akan dilihat sama interviewer. Nggak mungkin nggak ada sama sekali, itu nggak ada. Jadi memang balik lagi ke kitanya sendiri, itu juga harus lebih pede. Gitu. Mas Reza mungkin? Ya, Axel ya namanya. Axel Iya, Mas. angkatan tahun Axel. berapa? Axel angkatan tahun berapa sekarang? 08, Mas. 08, ya. 08 saya rasa masih punya banyak waktu ya untuk dipersiapkan ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi nggak nggak harus organisasi semua ini harus baik. Ya kita kalau misalkan kamu merasa organisasi kamu masih minim, ya kalau bisa ditingkatkan ya. Atau bisa juga ditingkatkan dengan yang bidang yang lain. Misalkan kamu suka diikutin perlombaan misalkan, ataupun project ya, ataupun bidang-bidang lain yang mendukung dengan profesi kamu nanti ya, ataupun pelatihan maupun seminar, maupun jika teman-teman misalkan juga punya pengalaman wirausaha entrepreneur, itu juga sebagai bisa menjadi nilai tambah ketika teman-teman nanti. Sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita memiliki suatu hal yang kita pernah lakukan dan itu berdampak positif pada diri kita kan akan terus berkembang. Nah, dari berkembang itulah yang membuat nilai dari kita. Jadi nilai kita bertambah ketika kamu memiliki pengalaman di organisasi ini, mungkin pengalaman di suatu seminar, mungkin pengalaman di project science misalkan. Itulah yang membuat nilai kamu bertambah. Jadi masih banyak waktu untuk 08 untuk menyiapkan upgrade skill ya, terutama juga skill dasar untuk seorang teknik lingkungan HSE ya. Masih banyak waktu, itulah yang bisa membuat nilai kalian bertambah. Baik, untuk Mbak Eka atau Mas Haji mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman, kalau misalnya gini, mungkin kalau saya bisa ngasih saran gini, kalau teman-teman bukan yang minat banget sama organisasi, mungkin bisa coba mulai di asisten praktikum sebenarnya. Karena asisten praktikum itu bisa dibilang organisasi kecil kan sebenarnya, teman-teman. Ada ngurus nilai adik-adiknya, ngurus materi adik-adiknya. Tapi kita mengulang lagi pelajaran kita. Dan itu kalau menurut saya bisa jadi titik yang teman-teman itu mengulang dan itu nempel di kepala. Jadi sebenarnya asisten praktikum tuh ini loh bisa jadi alternatif banget loh kalau teman-teman nggak segitunya berorganisasi, tuh bisa jadi ini banget. Dan tambahannya mungkin sekarang dengan kondisi kayak gini ya, pandemi gini, ya kalau buat aku nggak mensyukuri wabahnya, tapi bisa dibilang wabahnya itu bisa kayak blessing in disguise, karena akhirnya sekarang banyak banget seminar-seminar online, dan itu kita jadi kalau misalnya teman-teman kendala jarak udah enggak dong, kita ngaksesnya online. Dan kalau misalnya kendalanya dana, banyak kan seminar-seminar live-nya itu pun gratis, jadi teman-teman bisa ngambil dari situ.
Dan mungkin kalau misalnya sudah mendekati kelulusan dan sebagainya, teman-teman bisa mulai juga update ke peraturan-peraturan dan isu-isu terdekat. Kalau peraturan lingkungan bisa dari Kemen LHK, kalau mau HSS secara luas bisa juga dari Kemenaker. Karena ahli K3 umum pun sebenarnya yang dipelajari itu kok. Perundang-undangannya seperti apa. Nanti mungkin ya prakteknya bisa dicari juga di seminar-seminar online yang sekarang banyak banget. Banyak kok yang ngadain sharing-sharing gratis tuh sekarang banyak banget. Jadi jangan terpaku sama pengalaman organisasi, walaupun mungkin kalau tadi 2018 masih bisa banget ya, ikut-ikut kepanitiaan tuh masih bisa. Tapi kalau memang nggak memilih tidak berorganisasi karena kurang minat ke sana, ya bisa ke project. Dan praktikum sih sebenarnya itu poin banget kok. Kemarin buat aku interview juga, oh kamu bisa sharing, karena selain ilmu, public speaking pun terlatih di situ. Mas Anji mungkin bisa nambahin, Mas. Sebenarnya sudah banyak ya tips dari Mas Reza sama Mbak Ika, sudah mencakup semuanya. Cuma mungkin kalau benar juga kalau masih angkatan 08, saya rasa masih banyak sekali kesempatan. Seperti yang Mbak Ika dan Mas Reza sampaikan, bisa melalui seminar, biasa dari situ, bisa melalui akprak, asesmen praktikum bisa dari situ. Cuma mungkin kalau saya melihat dari sisi lain, mungkin TL08 dengan masih panjangnya waktu ini, saya hanya melihat dua sisi ya, apakah memang belum menemukan organisasi yang sesuai, atau kemungkinan yang kedua memang secara pribadi memang kurang bisa sesuai, kurang terlalu gemar dengan organisasi ya. Kalau memang mungkin dari diri sendiri memang kurang terlalu tertarik dengan organisasi ya seperti disampaikan Mas Riza sama Mbak Eka tadi ya. Tapi kalau misalkan ternyata saya belum menemukan nih yang cocok, kalau saya kondisi belum menemukan organisasi yang cocok sih, tips saya coba mindsetnya dibalik. Jangan menyenangi karena kita sudah ikut, tapi cobalah cari yang Anda minati dahulu. Misalkan mungkin orang berpandangan kita masih kuliah organisasi itu yang rapat, terus acara, rapat, bahas ini, bahas itu, mungkin kita berpandangan hanya seperti itu, Pak. Padahal di Universitas Brawijaya sendiri sangat banyak wadah organisasi yang sangat sedikit rapat, tapi banyak happy-nya itu juga banyak. Jadi kalau memang belum menemukan organisasi yang tepat, saya rasa sih explore lagi, cari apa yang Anda sukai, barulah terjun di situ. Jadi organisasi itu diikuti jangan karena kita ingin butuh sesuatu ya, karena nanti kalau kita nggak capai target, kita sendiri yang akan nggak enak hati. Tapi kalau kita ikutnya karena aku senang sesuatu nih, ternyata ada di organisasi ini, nah itulah yang akan bisa menjadikan kita enjoy. Mungkin itu sih saran dari saya. Oke, baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Alifado TL08. Bagaimana cara mengatasi mindset atau mental ketika berada pada masa-masa sulit tidak mendapatkan pekerjaan? Silakan Mas Mbak untuk menjawab. Siapa dulu nih? Kak mungkin yang masih fresh ya. Sebenarnya memang prakteknya nggak bisa sama ya kita setiap orang, karena lingkungan dan pribadi kita sendiri beda. Tapi kalau saya waktu itu memang pada akhirnya self acceptance, karena belum dapat nih ternyata rezekinya gitu. Dan itu apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya lebih fokusnya apa? Fokus menyaring apa yang masuk ke telinga dan masuk ke hati saya. Saya nggak, jadi apa omongan-omongan yang nggak enak tuh dimentalin aja udah. Karena gini juga, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Bahkan kemarin ketika aku dapat BUMN, tapi aku magang. Itu pun jadi pertanyaan, kok kamu magang? Kamu kan sarjana, kok kamu magang? Kok kamu ini? Ketika dapat pekerjaan yang sekarang, kok kamu di swasta? Nah, jadi memang balik lagi kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dan kalau saya balik lagi ke hal-hal yang positif aja. Gimana kita mengupgrade diri kita sendiri, gimana kita
menyenangkan diri kita sendiri dan bagaimana kita dikelilingi sama orang-orang yang memang mendukung kita secara penuh, keluarga, teman dekat. Dan memang ketika proses mencari kerja itu pun saya mengurangi berkumpul dengan teman-teman yang sekiranya tingkat kepeduliannya itu sampai pada tahap yang nggak nyaman lah menurut kita. Itu aku mengurangi. Karena ya siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita. Dan di luar itu mungkin ya teman-teman, ini sebenarnya kesempatan yang jarang, karena mungkin setelah kita bekerja itu kita nggak punya waktu itu buat mengupgrade, mempelajari lagi apa yang kita pelajari di kuliah, mempelajari lagi apa yang kemarin praktikum tuh kita ngapain sih, dicari lagi, digali lagi, dicari prakteknya. Teman-teman punya media sekarang banyak, materi kuliah, video di YouTube ada, Google ada, jurnal online juga tersebar. Jadi buat aku balik lagi kita bagaimana kita ke diri kita sendiri dulu, baru nanti kita mulai mengupgrade. Dan ya kita nggak bisa nyenengin semua orang, jadi teman-teman tidak bisa berekspektasi sama orang lain sih. Maintain ekspektasi itu harus ketika masa-masa kosong itu. Mungkin mas-masnya bisa. Iya. Oke, jadi masa-masa setelah lulus menunggu panggilan kerja itu merupakan memang masa-masa yang penuh perjuangan. Jadi mungkin kalau saya flashback, lebih susah nyari pekerjaan daripada nyari kampus, ya nggak, teman-teman? Nah, jadi nyari pekerjaan itu mungkin bayangannya setelah kuliah cepat dapat kerja gitu ya. Tapi kenyataannya berbeda sekali ya. Jadi kita teman-teman ketika sudah lulus misalkan, itu untuk nyari kerja itu nggak semudah yang dikira. Nah, terus bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut? Memang situasi tersebut sangat situasi atau waktu-waktu yang mungkin berat ya, mungkin berat itu. Jadi kita mau ngelamar sini, ngelamar sana, kok belum ada panggilan, misalkan seperti itu. Udah berusaha semaksimal mungkin, cuman kok hasilnya kok belum sesuai seperti itu. Ya, jadi memang terus kemudian juga waktunya kok seperti kok nggak ada kerjaan gitu, bingung ya kan. Nah, saya ya kalau pada waktu itu sambil menunggu masa-masa panggilan kerja, pada waktu itu saya memanfaatkan waktu saya untuk kursus bahasa Inggris ya. Saya habis lulus langsung ke kampung Inggris waktu itu, jadi untuk meningkatkan skill. Jadi kalau saya tipenya kalau nggak ada kegiatan itu bingung mau ngapain ya. Jadi waktu itu saya putuskan sambil menunggu panggilan kerja, saya ke kampung Inggris pada waktu itu. Saya belajar bahasa Inggris di sana. Ketemu teman-teman baru ya kan, lingkungan baru seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menghadapi masa-masa ini, ya itu buatlah diri kalian beraktivitas yang positif ya, sambil mengupgrade diri kalian. Jadi selama kita masih punya waktu, ya upgrade lah diri kalian. Ya boleh tadi les bahasa Inggris, ataupun misalkan kalian suka pelatihan yang lain misalkan, yang positif. Ataupun juga kalian sambil menunggu kerja, coba saya berwirausaha misalkan ya kan, itu juga bisa membuat skill kita lebih upgrade skill lebih baik seperti itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang positif lah ya, yang bisa meningkatkan skill kalian itu sangat-sangat diperlukan nanti ketika pas dipanggil kerja, kalian juga sudah siap untuk menghadapi proses seleksi kerja maupun proses menghadapi interviewer itu bagaimana, atau menghadapi TPA, psikotes. Nah, itulah waktu-waktu kalian benar-benar harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Oke, saya menyambung ya, mengatasi mindset sama mental kita ketika kondisi mungkin dalam kesulitan mencari kerja. Itu sebenarnya benar kata Mas dan Mbak Reza dan Mbak Ika dan Mas Reza tadi, kesempatan untuk mengupgrade diri, bisa dengan pelatihan bahasa Inggris, bisa dengan membaca-baca buku, berlatih TPA, itu sangat bermanfaat. Tapi saya justru sudah mengalami hal, kalau boleh flashback ya, setelah saya kursus dulu TOEFL coba dengan teman-teman, kemudian kursus yang lain ya, seperti kegiatan coba berjualan, coba ngajar les dulu untuk mengisi kekosongan. Bahkan saya mengalami setelah masa itu pun saya melamar pekerjaan masih susah.
ternyata ada beberapa hal yang perlu kita flashback. Oh, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Seperti apakah berkas kita ini sudah bagus atau belum, CV kita ini sudah menarik atau belum. Nah, itu juga perlu ya, hal-hal kecil yang mungkin kadang kita lupakan. Itu juga perlu kita review dulu. Karena apalagi dengan zaman sekarang ya, anak-anak muda, apalagi HRD muda, itu kadang CV di zaman saya mungkin dengan CV di zaman Mbak Eka pasti akan sudah sangat berbeda ya, untuk background dan lain-lainnya. Nah, itu juga bisa direview. Kemudian istilah kegiatan yang positif. Kalau saya saran sih, karena saya orangnya ini ya, lebih suka menjalin komunikasi jaringan. Jadi mungkin di masa pandemi ini bisa menjalin komunikasi dan menjalin jaringan dengan rekan atau dengan senior, itu juga bisa, mungkin walaupun hanya dengan media online. Tapi itu jadi hal yang menarik dan hal yang mungkin kita akan menemukan suatu titik, oh iya, dengan saya menjalin jaringan mungkin ada jalan di situ. Tapi yang perlu diingat, usaha itu harus tetap dilakukan, tapi faktor-faktor yang lain juga, faktor pendorong yang lain juga jangan dilupakan. Jadi berimbanglah sambil menunggu rezekimu itu kapan datang. Nggak perlu khawatir rezeki akan hilang karena sudah ada yang ngatur ya. Yang penting bagaimana effort kita, bagaimana kita menyeimbangkan EQ kita, SQ kita. Kalau untuk IQ saya rasa kita bisa belajar secara sendiri. Mungkin itu yang perlu kita review dari diri kita kalau dalam masa seperti itu. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ardi, TL 2019. Pertanyaannya adalah, setahu saya dalam industri atau pabrik terdapat yang namanya ruang terbatas. Bagaimana peran HSE dalam pekerjaan di ruang terbatas ini? Dan seperti apa peran yang dilakukan? Silahkan Mas Mbak untuk bisa menjawab. Saya coba masuk dulu ya untuk pertanyaan ini terkait confined space. Ya, memang sangat betul, semua industri pasti ada confined space-nya ya. Peran HSE di sini sangat penting. Pasti semua HSE sama di sini, ketika ada aktivitas berbahaya pasti ada yang namanya permit kerja atau izin kerja aman. Dan itu memang prosedur mandatori ya, prosedur wajib yang harus dilewati ketika ada aktivitas confined space. Jadi sebelum dalam satu industri itu ada yang namanya JSA sebelum bekerja, Job Safety Analysis. Jadi sebelum bekerja di situ ada analisa terkait langkah kerjanya seperti apa, bahayanya apa, pengendaliannya seperti apa. Itu harus detail dan runtut. Kemudian setelah itu kita review, JSA-nya sudah ada, barulah mungkin kita menginjak ke permit kerja. Nah, secara umum sih HSE permit kerja itu ada permit kerja umum general, ada permit kerja khusus. Nah, confined space ini masuk permit kerja khusus. Jadi kalau di tempat saya untuk kerja khusus itu dibagi menjadi kerja panas hot work, kemudian ketinggian, alat berat, kemudian penggalian excavation, kemudian electrical, dan juga yang terakhir adalah confined space. Jadi ketika masuk dalam kategori tersebut wajib harus mengajukan permit. Jadi peran HSE di sini verifikator, checker, juga approval. Jadi mulai dari awal sebelum mulai, ketika bekerja hingga finishing, hingga selesai harus memverifikasi. Nah, spesifiknya apa sih di confined space itu? Nah, di confined space kalau di tempat saya, di sistem saya itu yang kita cek banyak sekali, mulai dari langkah kerjanya, kemudian kita cek JSO-nya, Job Safety Observation juga, kita cek pakai detektor, ini yang wajib biasanya. Jadi kandungan oksigennya di area itu berapa persen, kemudian adakah kandungan gas beracun, gas mudah terbakar, itu juga kita cek. Kemudian kita pastikan perlengkapan pendukung, jadi seperti nggak hanya APD ya, perlengkapan pendukung nggak hanya APD, seperti misalkan wajib ada tali atau trigan, atau harus ada supervisi khusus. Bahkan jika confined space itu benar-benar berbahaya, ada lisensi khusus bagi pekerja confined space. Jadi peran HSE kalau ditanyakan terkait confined space sangat berperan utama di situ.
Mungkin yang lain bisa menjawab. Ya, oke, menambahkan ya, mungkin dari Mas Haji, saya rasa tadi udah secara luas saya jelaskan Mas Haji. Saya coba menambahkan ya. Jadi confined space itu apa sebenarnya? Jadi confined space itu adalah ruang yang memang tidak dirancang untuk bekerja secara terus-menerus di sana ya. Makanya disebut confined space atau ruang terbatas. Jadi memang ruang tersebut ya semua serba terbatas ya. Mungkin dari ruangnya sempit ya, terus kemudian kadar oksigennya juga mungkin sedikit ya. Terus mungkin juga sirkulasi udara juga nggak banyak ya. Terus mungkin juga gelap dan seterusnya. Namanya disebut ruang confined space, di mana memang tidak didesain untuk bekerja secara terus-menerus di sana. Terus kemudian peran HSE, kalau kita bicara peran tadi sudah jelaskan Mas Haji. Ya, jadi kita mulai dari awal, mulai pengecekan, terus verifikasi, terus approval apakah pekerjaan itu layak kita jalankan atau layak untuk dimulai ya. Jadi biasanya kita cek dulu nih. Jadi kalau confined space ruang terbatas ya, di kami kebetulan ada tangki timbun ya. Tangki timbun yang berisi minyak maupun bahan cair lain. Terus kemudian boiler ya, misalkan ada pekerjaan cleaning boiler yang mengharuskan karyawan atau pekerja masuk untuk membersihkan ataupun untuk memperbaiki, itu salah satu contohnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memastikan ya, kalau dari sisi HSE harus bisa memastikan bahwa yang pertama kandungan oksigen cukup, terus kandungan tidak ada gas yang berbahaya di sana. Ya, kemudian standar-standar yang lain misalkan cukup ya, misalkan sirkulasi udara cukup, kita bisa tambahkan sirkulasi dengan menambahkan blower ya. Terus kita bisa melihat kondisi itu apakah karyawan atau pekerja nanti bisa bekerja dengan baik ya. Terus harus dipastikan, jadi ketika ada pekerja yang masuk di dalam confined space tersebut harus ada 2 orang minimal ya, atau 3 orang yang standby di sana. Jadi yang di dekat lubang untuk memastikan yang pekerja di dalam aman, terus kemudian pekerja yang lain untuk standby jika ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk siap membantu pertolongan seperti itu. Selain itu, sebelum pekerjaan confined space boleh dimulai, itu tadi sudah dijelaskan Mas Haji juga, harus ada izin kerjanya ya. Itu termasuk pekerjaan yang high risk, jadi yang sangat risiko tinggi, dia harus ada izin kerjanya sebelum memulai pekerjaan. Jadi dari dokumen-dokumen safety, izin kerja, JSA maupun surat keterangan sehat jika diperlukan, jika untuk memverifikasi bahwa karyawan itu benar-benar sehat sebelum memulai pekerjaan yang berisiko tinggi tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Monggo Mbak Eka mungkin ada mau sampaikan. Iya, dari saya mungkin sebenarnya kurang lebih sama mas-mas yang lain. Cuma memang kalau di belakangan ini yang kita lakuin juga tuh risk assessment. Jadi di list semua confined space di tempat kita, terus dilaporin, dibuat risk assessment-nya tuh per time. Kemungkinan ada orang masuk apa enggak, terus bahan kimianya apa, karena kan bahan isinya tuh bisa beda-beda ya, ada yang tadi isinya oil, ada yang isinya bahan kimia, nah itu jadi masuk list juga buat kita. Selain itu mungkin kalau di tempat saya itu sosiali SOP-nya, dan ini kita concern nggak cuma ke operator, kita concern juga ke engineering. Jadi dan itu dilakukan biasanya ada pengulangan sih, entah setiap tahun. Nah itu kita concernkan karena ya balik lagi orang bisa lupa, jadi itu sosialisasi itu juga jadi poin kalau di tempat saya. Kalau saya cukup. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih sama dari Ardi TL 2019. Pertanyaannya, dalam pekerjaan tentunya pasti ada kendala. Apakah Mas Mbak pernah mengalami kegagalan dalam menjalani pekerjaan saat ini? Apabila iya, bagaimana cara mengatasinya? Dan apabila tidak, bagaimana cara mencegahnya? Silakan Mas Mbak untuk menjawab. Mas Reza mungkin, monggo. Ya, kendala ya. Nah, ketika kita bekerja ya. Jadi namanya kendala
saat kita bekerja tuh pasti ada ya, namanya kendala tuh pasti ada. Tapi kalau saya ya, melihat suatu kendala itu jangan dilihat sebagai hambatan ya. Jadi lihatlah kendala itu sebagai tantangan. Ya, pasti ada. Jadi selama kita bekerja maupun teman-teman masih dunia kampus pun kendala pasti ada. Kendala dalam belajar misalkan. Kendala dalam organisasi misalkan ada problem. Nah, itu suatu hal tantangan ya. Ketika kita bisa melewati tantangan tersebut, ya itulah. Jadi kita bisa melihat suatu kendala itu jadi tantangan, kita akan termotivasi. Jadi gimana nih? Jadi tantangan ini harus kita selesaikan. Jadi kita harus melihat seperti itu. Tantangan ini harus kita selesaikan, dan ketika kita sudah bisa melewati tantangan tersebut, kita akan mendapatkan suatu experience. Jadi pengalaman. Itulah poin pentingnya. Jadi ketika kita telah melewati kendala tersebut, kita dapat pengalaman. Oh, ternyata pengalaman yang kita ambil itu seperti ini. Kendala selama ini ternyata bisa kita selesaikan dengan cara ini. Ataupun misalnya kita sudah melakukan suatu tantangan tersebut dengan cara ini gagal, coba cari cara yang lain. Ya, cara A, nggak bisa cara B, nggak bisa lagi pakai cara yang lain, hingga kendala tersebut atau tantangan tersebut berhasil kita selesaikan. Jadi nggak ada istilah gagal ketika ada suatu tantangan tersebut. Hanya bagaimana cara kita untuk terus mencoba agar tantangan tersebut dapat kita selesaikan. Apapun itu ya. Jadi semua itu pasti akan bisa kita selesaikan. Jadi prinsip kita jangan melihat kendala itu sebagai hambatan, tapi buatlah kendala itu sebagai tantangan yang harus kita selesaikan. Baik Mas, mungkin dari Mbak Eka atau Mas aja ada yang mau disampaikan? Ya mungkin kalau kendala mungkin ada ya. Contoh mungkin bahasa Inggris. Karena kebetulan di tempat saya ada sharing-sharingnya juga sama site lain. Dan itu cukup challenge. Karena kita mendengarkan bahasa Inggris dengan mungkin sesama kita orang Indonesia aja ngomong bahasa Inggris pun kita belum tentu ngerti lawan bicara kita. Nah ini kita harus dengerin dari logat-logat lain. Dan ya challenge banget. Dan kalau buat saya mungkin caranya menghadapi, pertama kita jujur sama diri kita sendiri gitu. Oh ya mungkin kita kesusahan di sini, karena ketika kita jujur dulu sama diri kita sendiri, kita tahu oh ya berarti kita butuh bantuan. Kita ngobrol, bisa sharing sama senior, bisa sharing sama manajer. Gimana sih Pak cara ngadepin ini? Gimana sih Mbak cara ngadepin ini? Saya punya masalah di sini. Kemudian ya kalau dihadepin, karena mau nggak mau itu pasti akan ada terus di tempat kita. Dan jangan mundur boleh buat belajar, tapi jangan stop, jangan berhenti, jangan abis itu udah saya nggak mau ngerjain ini lagi karena ini saya nggak bisa di sini, saya mau ngerjain yang lain aja. Itu nggak bisa, karena itu akan jadi penilaian kita dalam menghadapi dalam problem solving maksud saya. Itu akan jadi penilaian juga. Jadi jangan menyerah, karena bantuan itu sebenarnya pasti ada di sekitar kita. Mas Aji mungkin Mas. Kalau kendala pasti ya, semua pasti akan mengalami kendala dalam suatu pekerjaan. Cuma kalau menurut saya kendala itu mirip seperti Mas Reza ya, dijadikan sebagai tantangan yang nanti ujungnya akan membuat kita untuk belajar. Dari belajar situlah kita bisa menemukan hal-hal baru ya, experience baru. Di sisi lain ketika kita menemukan kendala, itu kesempatan kita untuk kita memperluas pengetahuan, kita menambah akal kita, bagaimana sih kita untuk bisa menjadi pemecah masalah ini. Kalau kasus yang pernah saya alami sih, kendala awal-awal terkait limbah, pernah beberapa kali memang load yang sangat tinggi dan mengharuskan untuk memodifikasi suatu sistem, suatu proses. Di situ sangat challenge sekali, bahkan kita harus melakukan trial dan error sampai beberapa bulan. Disitulah kendala banyak sekali yang terjadi, disitulah kesempatan saya untuk bisa trial dan error dan belajar di situ. Bahkan mungkin bisa juga kita justru merangkul departemen lain ya, justru merangkul supervisor, level manager untuk bisa memberikan kita ilmu, kita pancing lah mereka biar bisa memberikan ilmu kepada kita. Karena kita tahu mereka mungkin justru lebih tahu, lebih senior, lebih ahli, dari situlah kesempatan kita jika ada kendala untuk menggali ilmu dari mereka. Itu juga bisa jadi salah satu tips yang bisa dilakukan.
Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Rafaela TL07. Pertanyaannya, selama corona, food manufacturer paling penting buat tetap berjalan. Nah, itu pekerja tetap bekerja atau tidak? Jika iya, kebijakan perusahaan yang diimplementasikan seperti apa? Bagaimana melaksanakan social distancing? Bahkan jika dalam bekerja perlu berdekatan. Silakan Mas Mbak untuk menjawab. Ya, mungkin saya dulu ya. Silakan Mas. Terkait ini ya, industri pangan ya. Jadi kan memang industri bahan pokok itu kan kalau kami suatu industri yang dikecualikan ya dari PSBB ya. Jadi memang harus terus beroperasi karena kita bahan pokok. Yang jelas ketika beroperasi ya, kita harus tetap mengikuti peraturan yang ada ya dari Kemenkes maupun dari gubernur. Jadi ketika kita beroperasi harus sesuai protokol kesehatan. Kalau saya ceritakan ya dari awal, ketika karyawan masuk itu yang pertama kita harus di thermal scanning ya, pengukuran suhu. Jika suhunya kurang dari 37 derajat, 37,5 ya kalau kami, 37,5 kurang dari di atas itu, maka tidak boleh masuk, diminta untuk istirahat di rumah. Ya. Kemudian setelah itu kita juga sediakan fasilitas-fasilitas cuci tangan ya di setiap titik. Jadi setelah thermal scanning wajib untuk bagi karyawan untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian memastikan bahwa karyawan itu masuk area memakai masker ya, masker wajib. Kemudian menjaga jarak ya. Kita beberapa tim ini ada sedikit pergeseran ya tempat duduknya. Di office maupun di bagian produksi itu jarak kita minimal 1,5 meter. Jadi kalau misalkan tempat duduknya yang misalkan yang awalnya kurang dari 1,5 meter, kita ada perombakan tempat duduk. Jadi minimal 1,5 meter dari satu karyawan ke karyawan lain, jaraknya seperti itu. Selain itu kita juga ada fasilitas-fasilitas lain, misalkan ruang transit ya. Misalkan ini untuk ruang transit itu berfungsi untuk asesmen. Jadi misalkan ada karyawan yang sakit lama misalkan, itu sebelum pertama kali masuk kembali, kita harus asesmen terlebih dahulu. Jadi memastikan bahwa karyawan tersebut telah benar-benar sehat. Jadi telah diasesmen oleh dokter perusahaan. Kemudian kita juga ada fasilitas-fasilitas misalkan untuk meningkatkan sistem imun karyawan ya, pemberian suplemen ya, susu, terus kemudian vitamin setiap hari ya, terus kemudian fasilitas-fasilitas lain ya, misalkan kita ada kontak center ya, misalkan dari teman-teman karyawan ini ada yang merasa sakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada saudara ataupun keluarga yang terindikasi penyakit COVID ya, misalkan ada saudaranya yang tiba-tiba sesak nafas ya, walaupun itu belum terkonfirmasi, ada tim HSE wajib memfollow up terus ya, jadi memonitor terus bagaimana kondisinya. Kemudian misalkan ada karyawan yang ada saudaranya yang bekerja di rumah sakit, kita juga harus monitor. Termasuk itu ketika misalkan karyawan yang berobat ya, misalkan berobat sakit ya, misalkan berobat ke rumah sakit A misalkan, kita juga harus monitor. Misalkan ada kabar nanti suatu saat rumah sakit A dokter yang memeriksa siapa terkonfirmasi, jadi kita juga harus hati-hati ya, harus benar hati-hati untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Ya memang kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus waspada ya, waspada dimanapun kita berada, dimanapun risiko itu pasti ada. Kita juga harus mengantisipasi semuanya dari tim HSE maupun tim yang lain. Jadi harus benar-benar teliti, terus cekatan ya, terus bertindak secara cepat apapun yang terjadi, dan terus update informasi dari pemerintah ya, terutama dari gugus tugas nasional. Jadi arahannya jika ada aturan terbaru kita juga harus segera terapkan seperti itu. Yang paling penting adalah 3 ya. Yang pertama kita pakai masker setiap hari, terus kemudian jaga jarak 1,5 meter, terus cuci tangan sesering mungkin ya, terus kemudian menjaga gaya hidup sehat seperti itu.
Baik Mas, mungkin dari Mas Aji atau Mbak Ika ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kalau di tempat saya sebenarnya kurang lebih sama Mas Reza, tapi ya kita fokusnya memang kalau fasilitas cuci tangan sebenarnya lebih difokuskan. Terus hand sanitizer tetap disediakan, terus masker kita ikut menyediakan. Dan untuk teman-teman yang sales yang harus menghadapi klien, kita bekelin juga masker sama vitamin. Dan untuk di ruangan sendiri, ya untuk pekerja produksi, shiftnya akhirnya kita nambah 1 shift. Tadinya 2 shift jadi 3 shift, jadi pekerjanya juga tersebarnya lebih ada jarak lah antara pekerjanya. Terus kemudian kalau di kami juga memperkuat campaign. Jadi poster-poster terkait penggunaan masker, jaga jarak, terus peraturan-peraturan pemerintah itu kita sosialisasikan via poster. Kemudian untuk makanan di kantin juga akhirnya sistemnya berubah dari kita pakai tray sekarang nasi box, dan satu meja tadinya bisa isi 4-5 orang, kita bikin hanya boleh 2 orang. Jarak antara antrian kantin juga berubah. Kemudian tamu hanya diizinkan sampai depan, kecuali vendor tertentu ya yang memang harus maintenance di dalam itu baru boleh. Tapi untuk penerimaan surat semua itu kita di depan. Selain itu, kita punya form dari awal. Kita punya form untuk pengecekan riwayat. Teman-teman ini punya keluarga yang PDP, ODP atau enggak, habis ke tempat ramai atau tidak. Nah, itu formnya diupdate per 2 minggu saat ini. Kemarin ya direkap lagi karena kan masa inkubasinya 2 minggu ya, jadi per 2 minggu itu kita cek lagi kondisinya teman-teman seperti apa. Untuk social distancing, yang di ruangan administrasi ya, itu teman-teman kita mengakalinya WFH-nya gantian. Karena kalau merubah kubikel, kebetulan di tempat saya nggak mungkin, jadi kita mengakalinya WFH. Jadi selang-seling orangnya yang WFH itu. Karena nanti yang itu bawa laptop sendiri dari kantor, kerja di rumah, nanti koordinasinya dari rumah. Meeting juga kita akhirnya online, nggak ada yang lewat, nggak ada yang ketemu di ruang besar gitu, nggak ada. Memang akhirnya kita membatasi pertemuan banyak sih, banyak pertemuan dengan orang banyak itu kita batasi full, sampai ketika update sama jajaran atas pun dari manajer saya juga beliau via online, nggak bertemu langsung gitu. Mas Aji mungkin. Oke, kalau untuk terkait corona sih sudah dijelaskan secara detail ya oleh Mas Reza sama Mbak Eka, semuanya sama. Karena memang sebenarnya semuanya sudah ada guidance yang ngikutin protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi pada mainline-nya sama. Mungkin saya menambahkan di sini selain yang disebutkan Mbak Eka sama Mas Reza tadi, ada juga di area saya itu terkait tracing MCU dari karyawan-karyawan yang usia di atas 40-an. Jadi kita trace apakah dia ada riwayat jantung, apakah ada riwayat hipertensi. Nah, itu kita masukkan list dia masuk dalam orang yang berisiko di area kita. Kemudian untuk menu kantin juga ada perubahan sih terkait komposisi menunya ya. Jadi kita penuhi, kita tingkatkan kadar gizinya, dan untuk minuman mungkin untuk susu kita masih belum, tapi kita pemberian vitamin setiap seminggu sekali, dan untuk minumannya kita karena di Pasuruan mungkin banyak jamu ya, jadi kita gantikan dengan jamu-jamuan seperti itu. Kalau untuk terkait bagaimana proses screening, fasilitas dan lain-lain, saya rasa sama persis protokol kesehatan dengan Mbak Eka sama Mas Riza. Baik Mas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Rafaela tanggal 7. Pertanyaannya, seorang HSE bertanggung jawab atas industrial hygiene, di mana memastikan pekerjanya berasa dalam keadaan aman dan sehat, merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Bagaimana perusahaan mengimplementasikan industrial hygiene tersebut di tempat Mas Mbak bekerja? Silakan Mas Mbak untuk menjawab. Ya, untuk memastikan bahwa karyawan itu selamat ya, keselamatan dan kesehatan kerjanya terjamin ya.
Yang pertama implementasi dari perusahaan ya. Pastinya kita ada HIRA DC ataupun IBPR ya. Jadi masing-masing perusahaan mungkin berbeda atau nyebutnya istilahnya saja yang berbeda. Tapi secara umum sama ya. Ini identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi di setiap pekerjaan yang dilakukan seluruh karyawan itu wajib kita nilai risikonya. Jadi risiko pekerjaan itu apa saja, terus kemudian pencegahannya bagaimana, terus penanganannya bagaimana, semua akan kita asesmen di IBPR tersebut, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Prinsip dasar dari identifikasi tersebut adalah 5 ya. Jadi ada 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah eliminasi, ini prinsip dasar K3 ya. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, terus kemudian ada administrasi, kemudian yang terakhir adalah APD. Jadi perlu diingat bagi teman-teman bahwa APD ini sebenarnya adalah tindakan yang paling akhir ya. Tindakan yang paling akhir ketika kita memakai helm, memakai sepatu safety maupun alat perlengkapan yang lain, itu sebenarnya adalah APD adalah solusi terakhir. Ya. Yang pertama adalah eliminasi. Jika eliminasi nggak bisa, kita pakai substitusi. Kemudian rekayasa engineering, terus kemudian administrasi itu bisa berbentuk SOP, terus berbentuk sign K3 dan seterusnya. Jadi 5 prinsip dasar K3 tersebut yang wajib kita terapkan. Kemudian selain itu kita juga ada pengukuran lingkungan kerja ya. Jadi kita ukur mulai dari intensitas cahaya, terus kemudian kebisingan, terus paparan kimia, chemical seperti itu, dan ergonomi untuk memastikan bahwa ketika karyawan semua bekerja itu sesuai dengan standar atau masih memenuhi baku mutu lah ya, seperti itu. Itu tadi kira-kira seperti itu ya. Selain itu juga ada program-program yang lain yang ditujukan untuk membuat bahwa yang jelas kita tuh membuat nyaman karyawan ya. Jadi bekerja itu menghindari risiko, menghindari kecelakaan kerja sehingga karyawan bekerja dengan nyaman dan aman. Tujuannya itu adalah seperti itu. Yang tadi saya jelaskan IBPR itu yang paling utama ya. IBPR itu yang paling utama. Kemudian ada program-program yang lain, mulai dari kita inspeksi K3, terus kemudian kita ada latihan training, emergency ya, emergency sesuai dengan risiko yang ada, terus kemudian ada program-program yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan. Baik Mas, mungkin dari Mbak Eka atau Mas Ajar yang mau ditambahkan. Oke. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana ya HSE dengan industrial hygiene ya, relate-nya seperti apa. Iya Mas. Jadi sebenarnya sampai kalau kita bicara food and beverage manufacture ya, sebenarnya pasti semuanya menerapkan hygiene dalam prosesnya, mulai dari material datang hingga finish good. Itu semuanya pasti menerapkan seperti itu. Dan sebenarnya sebelum ada isu terkait dengan HSE, sebenarnya untuk hygiene industri itu sudah ada standarnya sendiri ya. Kalau untuk pabrik makanan atau untuk food beverage bisa menggunakan standar ISO 22.000 kalau dulu. Kalau sekarang kita taunya FSSC ya, itu food defense, dan juga good manufacturing practice itu GMP. Itu semuanya pasti menerapkan hal itu dalam satu perusahaan. Dan sebenarnya masing-masing perusahaan punya standar itu dan akan menerapkan itu di masing-masing sistemnya. Dan dalam sistem itu sebenarnya sudah mencakup terkait industrial hygiene. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah bagaimana peran HSE. Kalau saya sih pedoman HSE terkait hygiene industrial sih cukup di Permenaker yang nomor 5 tahun 2018 ya, tentang K3 Linker, mungkin yang terbaru itu. Saya rasa cukup HSE cukup di situ saja. Bagaimana peran kita terkait yang disampaikan Mas Reza terkait uji lingkungan kerja ya, seperti uji fisika, kimia, biologi, di situ sudah lengkap. Bahkan di situ ada tambahan untuk orang K3, untuk orang HSE, pengecekan hygiene dan sanitasi, yakni meliputi jumlah toilet, jumlah urinoir, jumlah bagaimana
karyawan tersebut diatur pakaiannya, itu tambahan bagi HSE sebenarnya diatur di situ. Cuma nanti tugas HSE sebenarnya skopnya diuji lingkungan kerja itu tadi. Jadi kembali lagi bagaimana suatu perusahaan itu menerapkan standarnya, pakai standar apa, dan HSE bisa join di situ untuk pelaksanaannya. Kalau untuk implementasi di tempat saya sih, HSE harus merger ya dengan departemen lain terkait hygiene, bisa dengan HR, bisa dengan QA dan QC. Mungkin itu kalau di tempat saya yang bisa saya sharingkan. Mungkin Mbak Eka bisa menambahkan. Iya, kalau di tempat saya sebenarnya tadi balik sama Mas Haji, kita merger sih, banyakkan sama engineering sama produksi, karena kita lebih ke, ya kita sebenarnya kan standarnya itu tadi dari kalau kita kan GMP sendiri kan sudah punya, jadi kita tinggal menerapkannya aja. Dan ketika memang ada masalah, kita bagian problem solvingnya, menjelaskannya gimana. Prakteknya sendiri kalau di tempat saya lebih banyak ke engineering control. LEV, LAV, dryer itu jadi sirkulasi sih, karena kita paparan bahan kimianya tinggi, menguranginya ke sana. Tingkat APD yang harus dipakai itu juga di bawah ini kita, dan pengembangan dari HIRA atau IBPR tadi, kalau di kita ada matriks APD. Karena kalau bahan kimia obat kan nggak mungkin dieliminasi atau disubstitusi ya. Jadi akhirnya kita ketika engineering control dan administrasi sudah dilakukan, jalur kita juga matriks APD itu, dan itu yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Karena kita bisa ngasih standar, tapi yang mengawasi prosesnya tetap teman-teman supervisor produksi yang ada di lapangan. Kita nggak bisa tiap hari masuk ke dalam juga. Nah itu mungkin perannya itu sih, mencari kontrolnya dan sosialisasi komunikasi ke pihak-pihak yang memang terpapar sama industrial hygiene itu sendiri. Itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Mbak atas jawabannya. Alhamdulillah semua pertanyaan yang terkumpul sudah terjawab. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mbak atas kesempatannya, atas jawaban dan penjelasan yang sangat menarik ini. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada semua penonton, terutama khususnya bagi mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Jangan lupa untuk mengikuti rangkaian G-Talk lainnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.